Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya di channel Arfian Saputra. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke tanggal 29 ya teman-teman. Artinya waktu pelaksanaan SKD sudah tinggal sedikit lagi gitu. Karena sudah banyak juga instansi-instansi yang selesai menggelar pelaksanaan SKD ini. Jadi buat yang belum SKD masih ada nih kesempatan untuk belajar meskipun hanya tinggal tersisa waktu yang sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, tetap terus harus belajar karena persiapan itu adalah hal paling utama ya teman-teman. Jadi jangan anggap remeh karena persiapan yang matang adalah awal dari keberhasilan teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas FR lagi nih teman-teman. FR tepatnya di hari kemarin tanggal 28 September 2021 ya teman-teman. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat FR-nya apa sih? Coba lihat dong. Oke, kita lihat langsung ya. Ini dia FR-nya. Ya, ada yang kirim kata-katanya gini sih. Udah siap SKD saya kak, dapat soal TKP agak sulit, tapi TWK sama TIU-nya mudah-mudah kak. TIU paling banyak ada figural 8 nomor, kategori mudah. Kemudian analitis duduk 4 nomor, silogisme 3 sama pecahan sederhana juga ada kak. Doain lulus ya kak. Amin ya robbal alamin, semoga lulus. Buat yang udah berbagi FR ya. Ya, jadi kalau dari silogisme, figural tuh rata-rata masuk di semua soal ya. Jadi teman-teman harus bener-bener pelajarin gitu. Jangan sampai nggak dipelajari. Meskipun soalnya itu mudah, tapi kadang karena kita terlalu anggap sepele, bisa jadi kita salah dalam menjawabnya gitu. Jadi benar-benar harus dipahami. Jangan sampai kehilangan poin dalam skor karena satu poin aja sangat berarti banget gitu bagi perankingan nantinya gitu. Kemudian FR selanjutnya TWK nggak ada yang masuk hafalan satupun kak. Soalnya penalaran semua aku dapat tentang nasionalisme, NKRI gitu yang banyak dapat penalarannya. Semoga lulus amin. Oh, berarti kakak ini dapatnya penalaran semua ya teman-teman ya. Cuman penalarannya itu tentang berkaitan dengan nasionalisme, NKRI yang banyak gitu. Dia hafal Pancasila, cuman Pancasilanya satu pun gak ada yang masuk ya. Nah, jadi sekedar buat teman-teman untuk wajib menguasai semua materi-materi yang ada. Karena untuk menjaga agar jika ada soal yang tidak masuk, maka kemungkinan besar materi yang lainnya yang masuk gitu. Jadi semuanya harus benar-benar dikuasai. Jangan hanya berpatokan sama kisi-kisinya aja gitu. Jadi kisi-kisinya juga semua harus dipelajari, jangan hanya satu dua aja gitu. Kemudian ada 3 soal TIU tadi yang asal kak, karena nggak sadar udah kehabisan waktu. Karena dapat agak sulit tadi analitisnya, dapat 5 soal, mudah-mudahan lolos PG kak. Amin. Jadi peserta yang satu ini nggak sadar teman-teman, waktunya itu udah mau habis itu, jadi ngasal jawabnya. Tapi lebih bagus gitu ya daripada kita mengosongkan jawaban. Dan perlu dipahami juga buat teman-teman semua untuk selalu sering latihan. Latihannya itu bisa dari bimbel-bimbel online ya teman-teman. Karena bimbel-bimbel online online sekarang itu banyak menyediakan fasilitas fasilitas tryout CAT yang sudah ada waktunya juga, ada timernya juga. Jadi teman-teman bisa mengontrol, bisa memanage waktu waktu teman-teman dengan baik untuk bisa melatih melatih agar lama-lama teman-teman itu terbiasa dalam mengerjakan soal dan batasan waktu yang harus diperlukan gitu. Jangan sampai lebih gitu. Karena kalau dalam menjawab soal itu kita terlalu lama, kita bakalan ketinggalan gitu. Apalagi soal SKD itu banyak ya teman-teman ya.
sampai 110 soal. Jadi kita benar-benar harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, teman-teman. Oke, kita lanjut ke FR selanjutnya, teman-teman. Asli sedih banget ngerjain TWK tadi. Satu pun tentang Pancasila nggak ada yang keluar, Kak. Padahal udah mati-matian belajar tentang Pancasila. Banyak kali soal nasionalisme aja tadi, tapi penalaran semua. Oh, berarti tadi dapatnya ini penalaran, cuman lebih banyak nasionalismenya, teman-teman. Nah, jadi kalau yang dari BKN kemarin tuh materinya kan ada 6 tuh, TWK, ada nasionalisme, kemudian ada pilar negara, bela negara, radikalisme juga ada ya, teman-teman ya. Bahasa Indonesia. Kemudian tentang integritas juga. Cuman ini lebih banyak dapatnya itu yang penalaran, tapi tentang nasionalisme. Kemarin-kemarin saya juga ada bahas, teman-teman ya, bahwa soal-soal nasionalisme ini memang cukup sering keluar gitu. Banyak juga laporan dari lapangan yang mengatakan penalarannya itu bukan hanya tentang Pancasila gitu, tetapi tentang sikap-sikap nasionalisme yang kita lakukan terhadap bangsa dan negara. Jadi kita harus benar-benar rajin-rajin belajar penalaran ya, teman-teman, agar bisa menjawab soal-soal penalaran seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian tadi aku dapat bahasa Indonesia 5 nomor tentang gagasan utama, kesimpulan, kalimat tidak efektif. Kalau yang lain-lain sesuai kisi-kisi dari Kemenpan kemarin, Kak. Pelajari itu aja udah cukup kok sesuai materi. Nah, jadi ini ada FR tentang bahasa Indonesia ya, teman-teman. Jadi untuk tahun ini itu memang bahasa Indonesia masih masuk ya, teman-teman, ke dalam TWK. Dan rata-rata yang kasih FR itu memang rata-rata ada 5 nomor gitu untuk si bahasa Indonesianya. Kemarin itu juga ada seperti paragraf induktif, deduktif, kalimat efektif, kalimat tidak efektif, gagasan utama. Jadi nanti kita akan coba bahas ya beberapa FR mengenai bahasa Indonesia ini. Karena lumayan loh, teman-teman. Kalau dari bahasa Indonesia sendiri itu kan ada 5 poin tuh. 5 poin, 5 poin kalau ada 5 soal berarti dapat 25 poin gitu. Kalau misalkan 25 poin ini kita benar semua kan lumayan untuk menambah nilai si TWK. Kenapa? Karena TWK itu kan agak sulit ya, teman-teman. Apalagi soalnya penalaran-penalaran seperti itu. Jadi ditambah dengan si bahasa Indonesia ini bisa menunjang nilai dari TWK kita, teman-teman. Jadi benar-benar harus kita pelajari juga si bahasa Indonesianya ini, teman-teman. Oke. Kemudian ada FR lagi, teman-teman. TKP mudah-mudah, soalnya pendek-pendek masih bisa dibedakan jawaban yang paling baiknya. Tiu ada verbal hubungan kata gitu, Kak. Perbandingan berbalik nilai juga ada beberapa tadi. Oh, jadi ini dia dapat TKP-nya yang mudah-mudah soalnya pendek-pendek, teman-teman ya. Jadi kalau dalam tahap SKD itu memang diacak ya, teman-teman. Kadang ada yang TWK-nya sulit, kemudian si TIU sama TKP-nya mudah. Ada yang TIU-nya sulit, TWK sama TKP-nya mudah gitu. Dibalik-balik sih, seringnya seperti itu gitu. Agar menghindari yang namanya apa ya? Sama rata gitu, bobot soalnya gitu, agar tidak terjadi persamaan antara soal satu dengan soal lainnya. Jadi dibeda-bedakan gitu sama tim BKN pusatnya dalam menyusun soal gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu tadi beberapa FR yang saya kasih. Kita coba bahas ya, teman-teman, beberapa mengenai bahasa Indonesia. Oke. Oke, kita masuk ke pembahasan ya, teman-teman. Jadi, kali ini kita akan bahas tentang kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif efektif itu adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Ada subjek dan predikat.
Kemudian memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaedah-kaedah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang baik ya teman-teman, karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembaca dapat diterima dan dipahami oleh si pendengar gitu. Jadi sama-sama benar di mana kita berjumpa atau apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penutur atau si penulis ya teman-teman. Kemudian syarat-syarat kalimat efektif. Kalimat efektif harus memenuhi 4 syarat teman-teman. Yang pertama, sesuai kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kedua, minimal terdiri atas subjek dan predikat. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Yang keempat, tidak ambigu, teman-teman. Ciri-ciri kalimat efektif itu ada 6 ya, teman-teman. Yang pertama itu ada kesepadanan, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur bahasa yang digunakan. Yang kedua, keparalelan, kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat tersebut. Tiga, kehematan, menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. Yang keempat, kepaduan, kepaduan pernyataan dalam kalimat tersebut sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kelima, kelogisan, merupakan ide yang ada dalam kalimat dan dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Keenam, kecermatan, tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata, teman-teman. Jadi ciri-cirinya itu ada 6, kesepadanan, keparalelan, kehematan, kepaduan, kelogisan, dan kecermatan. Oke, kita masuk saja ke contoh kalimat yang tidak efektif ya teman-teman ya. Sini saya kasih contoh untuk yang kalimat tidak efektif. Nah, di sini ada kalimat Doni hanya memiliki 4 buah buku saja. Ini termasuk contoh kalimat yang tidak efektif. Kenapa tidak efektif teman-teman? Di sini ada kata saja. Nah, kata saja di sini tuh terlalu tidak penting gitu, karena untuk mengungkapkan sebuah buku itu udah cukup dengan 4 buah buku sudah mewakili, jadi nggak perlu lagi ada tambahan kata saja. Nah, jadi untuk ini dia belum belum efektif ya teman-teman, karena ada kata sajanya itu gitu. Nah, jadi kalimat efektifnya seperti apa? Untuk kalimat efektifnya itu adalah Doni hanya memiliki 4 buah buku. Nah, ini sudah singkat, tepat, dan efektif teman-teman ya. Jadi harus dibedakan untuk pemilihan katanya, frasa yang digunakan, juga poin-poin pentingnya tadi sesuai dengan syarat yang sudah disebutkan tadi ya teman-teman. Kemudian contoh kalimat efektif yang kedua. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Nah, ini adalah merupakan kalimat yang tidak efektif teman-teman. Kenapa? Karena ini ada perulangan ya, yaitu kata para. Kalau dalam konteks kalimat seperti ini, para kata para itu tidak harus dimasukkan gitu. Kenapa? Karena siswa-siswi ini udah mewakili mengenai si subjek yang ada pada kalimat gitu, sudah termasuk gitu. Jadi nggak perlu lagi ditambahin kata para ya teman-teman. Jadi yang efektifnya seperti apa? Yang efektifnya dengan cara menghilangkan kata para, menjadi siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Nah, ini udah efektif ya teman-teman. Kalimatnya itu singkat, tidak bertele-tele, dan logis, mudah dimengerti juga. Jadi kita harus benar-benar bisa membedakan mana yang efektif dan mana yang tidak. Karena untuk soal-soal ujian SKD itu, terutama tentang bahasa Indonesia, jawabannya itu ya beda-beda tipis gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa membedakan. Satu kata aja itu udah bisa
membedakan jawaban satu dengan yang lain gitu. Jadi harus benar-benar cermat dan teliti teman-teman. Mana kata-kata yang dikira tidak perlu itu yang dihilangkan gitu untuk membentuk sebuah kalimat yang efektif ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini dulu FR yang bisa saya kasih buat teman-teman. Semoga ujiannya lancar, SKD-nya lancar, dan lulus dan jadi ASN 2021 ya teman-teman. Tiada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi teman-teman harus semangat terus ya. Jangan pantang menyerah. Harus selalu semangat, semangat, dan semangat. Buat teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan bisa juga tulis di kolom komentar materi-materi apa yang teman-teman ingin untuk kita bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.